More than 2 decades of independence, Timor-Leste still imports the majority of its food. Minta lebih bikin mati saja daripada hidup. Ya, karena terlalu susah. Setelah lebih dari 20 tahun berpisah dari Indonesia, satu pertanyaan besar terus menggantung. Sebenarnya, seperti apa kondisi Timor-Leste hari ini? Negara kecil yang terletak tak jauh dari Australia ini lahir dengan harapan yang sangat besar. Bukan sekadar menjadi negara baru, tetapi menjadi negara yang makmur, mandiri, bahkan pernah bermimpi menjelma menjadi Singapura baru di Asia Tenggara. Namun sebelum jauh berbicara soal mimpi, mari kita lihat fakta yang ada di lapangan. Timor-Leste, atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor-Leste, terletak di bagian timur Pulau Timor dan berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Negara ini resmi merdeka pada 20 Mei 2002, setelah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi konflik dan gejolak. Salah satu alasan utama dibalik dorongan untuk merdeka kala itu adalah faktor ekonomi. Timor-Leste diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, bahkan disebut-sebut mampu menopang perekonomian negara ini selama beberapa generasi. Harapan tersebut bukan isapan jempol. Pada pertengahan tahun 2000 santean, berbagai laporan menyebutkan bahwa Timor-Leste memiliki cadangan sekitar 987 juta barel minyak, angka yang sangat besar untuk sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, Timor-Leste telah meraup pendapatan dari sektor minyak dan gas hingga sekitar 23 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Di atas kertas, kisah ini tampak seperti cerita sukses sebuah negara muda yang mampu memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyatnya. Namun kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya seindah itu. Para analis mulai mengingatkan bahwa masa keemasan minyak Timor-Leste perlahan mendekati akhir. Salah satunya adalah Charles Sainer dari Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis yang menyebut bahwa sisa cadangan minyak dan gas yang ada saat ini mungkin hanya cukup untuk membiayai pemerintahan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Artinya, sumber pemasukan utama negara ini sedang mengering. Ketika sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mulai habis, tantangan besar pun muncul. Apa yang akan menopang perekonomian Timor-Leste selanjutnya? Apakah negara ini sudah benar-benar siap berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada minyak dan gas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bandingkan Timor-Leste dengan wilayah Indonesia yang paling dekat dengannya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. NTT berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan memiliki ibu kota di Kupang. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 47.932 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Sementara itu, Timor-Leste memiliki luas sekitar 15.000 km persegi dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa. Secara geografis dan kultural, keduanya memiliki banyak kesamaan. Namun, ketika dilihat dari perkembangan ekonomi, perbedaannya cukup mencolok. Dari sisi struktur ekonomi, NTT masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang hampir 30% terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, ekonomi Timor-Leste sangat bertumpu pada sektor minyak dan gas yang menyumbang sekitar 86% dari pendapatan negara. Ketergantungan yang sangat tinggi pada satu sektor ini membuat ekonomi Timor-Leste rentan terhadap fluktuasi harga energi dan lebih parah lagi terhadap habisnya cadangan sumber daya alam. Jika melihat angka produk domestik bruto, menurut data Bank Dunia, PDB Timor-Leste berada di kisaran 1,9 hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, perekonomian NTT mencapai sekitar 118 triliun rupiah atau setara dengan sekitar 7,6 miliar dolar Amerika Serikat. Secara nominal, ekonomi NTT lebih besar dibandingkan Timor-Leste, meskipun NTT hanyalah sebuah provinsi dan bukan negara berdaulat. Dari sisi pendapatan per kapita, Timor-Leste berada di kisaran 1.425 dolar Amerika Serikat per orang. Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat NTT berada di kisaran 1.650 dolar Amerika Serikat per orang. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT justru memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dibandingkan warga Timor-Leste.
Pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan pola serupa. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Timor Leste tercatat sekitar 2,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi NTT berada di kisaran 3,88%. Dengan kata lain, NTT tidak hanya lebih besar secara ekonomi, tetapi juga tumbuh lebih cepat. Ketimpangan ini semakin terlihat ketika melihat tingkat kemiskinan. Timor Leste, menurut berbagai laporan, berada di posisi teratas sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara, dengan sekitar 42% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, meskipun NTT dikenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, tingkat kemiskinannya berada di kisaran 20%, jauh lebih rendah dibandingkan Timor Leste. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekayaan minyak dan gas belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Timor Leste. Dari sisi pengangguran, tingkat pengangguran terbuka di Timor Leste berada di kisaran 4,9%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di NTT berada di kisaran 3,3%. Sekali lagi, NTT menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Timor Leste belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal, terutama di luar sektor pemerintahan dan migas. Kondisi ini semakin terasa ketika melihat kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Timor Leste hanya sekitar 4,5 tahun. Artinya, rata-rata warga Timor Leste hanya menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk NTT berada di kisaran 7,1 tahun, yang berarti sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Dari sisi angka melek huruf, Timor Leste berada di kisaran 68%, sedangkan NTT berada di atas 90%. Perbedaan ini sangat signifikan, mengingat kualitas pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan jangka panjang dan daya saing suatu wilayah. Ketergantungan ekonomi Timor Leste juga tercermin dalam pola perdagangannya. Hingga saat ini, Timor Leste sangat bergantung pada impor dari Australia dan Indonesia. Pada tahun 2022, nilai impor Timor Leste dari Indonesia mencapai sekitar 296,7 juta dolar Amerika Serikat. Sementara ekspor Timor Leste ke Indonesia hanya sekitar 4,7 juta dolar Amerika Serikat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Timor Leste belum mampu membangun basis produksi domestik yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun menembus pasar ekspor. Di tengah kondisi tersebut, muncul ambisi besar Timor Leste untuk meniru kesuksesan Singapura, terutama melalui sektor pariwisata. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Timor Leste memang memiliki visi menjadikan negaranya sebagai pusat pariwisata dan jasa di kawasan. Bahkan paspor Timor Leste memiliki akses bebas visa ke lebih banyak negara dibandingkan paspor Indonesia, sebuah langkah strategis untuk membuka konektivitas global. Namun, ambisi besar ini belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bahwa meniru model negara maju tanpa kesiapan struktural yang matang seringkali berujung pada hasil yang tidak optimal. Dalam konteks Timor Leste, tantangan yang dihadapi bahkan lebih besar. Di saat Timor Leste masih berjuang membangun fondasi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, NTT justru menunjukkan perkembangan pesat, terutama di sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan NTT sebagai destinasi wisata unggulan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT mencapai sekitar 1,2 juta orang, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan sekitar 58.000 di antaranya merupakan wisatawan asing. Angka ini sangat kontras dengan Timor Leste, yang pada tahun yang sama hanya menerima sekitar 3.700 wisatawan asing. Melihat seluruh perbandingan ini, mimpi Timor Leste untuk menjadi Singapura baru tampaknya masih sangat jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan pariwisata dengan wilayah tetangganya, NTT, justru semakin melebar. Sementara NTT terus mengalami pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, Timor Leste masih sangat bergantung pada sektor migas yang kini mulai menurun. Tanpa transformasi ekonomi yang serius, terencana, dan berkelanjutan, ketergantungan ini berpotensi membawa Timor Leste pada stagnasi ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.